Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapapun yang menggunakan video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S22010. Dan ini adalah video bukti pekerjaan, penjelasan atau laporan pengerjaan untuk source code modul 12 Daspro Week 12. Sebelum masuk ke contoh soal atau contoh codingan, kita akan bahas terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas pada week ini. Materi pertama adalah fungsi. Fungsi adalah bagian dari program yang akan melakukan sebuah tugas tertentu, berarti sesuatu hal yang akan mengolah sebuah jenis data dan dapat kita panggil fungsi itu semua kita pada kasus-kasus tertentu. Dan berikut adalah contoh deklarasi dan implementasi sebuah fungsi. Nah, sebuah fungsi ada pengumuman dalam program tentang adanya suatu fungsi. Jadi pada awalnya ketika kita membuat sebuah fungsi harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Mungkin langsung masuk aja ke codingan yang saya tulis di VS Code. Oke, langsung ke sini. Ada beberapa hal yang coba kita harus perhatikannya. Pertama, fungsinya sebenarnya dalam C. Ketika membaca fungsi atau membuat fungsi, sebaiknya ditulisnya di atas dari fungsi main. Karena kita ini kan dan jika kita lihat sini, saya membuat dua fungsi. Satu namanya maxFile dan satu namanya printFile. Oke, dan seperti saya katakan, sebuah fungsi biasanya harusnya ditulis di atas fungsi main. Jadi sebenarnya kalau mau bisa bergerak, bisa berfungsi, fungsi kita ini, kedua hal yang saya tulis codingan dua ini harusnya tulis di atas. Namun demi kerapihan dan demi dapat bekerja secara berurutan, kita sebenarnya disarankan untuk menulis fungsi di bawah. Dan untuk melakukan itu, kita harus pertama mengasih sebuah jebakan atau deklarasi dari fungsi kita di atas dari main, di fungsi main. Oke, dan cara menulis deklarasinya seperti berikut. Pertama kita harus kasih tahu dulu jenis fungsinya akan apa. Contoh yang ini kan integer, dan selanjutnya adalah nama dari fungsinya. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah kurung parameter apa saja data yang akan diterima oleh fungsinya nanti. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya kita lihat di bawah ini, itulah isi dari fungsinya nanti yang akan dilakukan oleh fungsinya. Pada konteks ini, fungsi ini akan untuk mengambilkan nilai terbesar dari dua angka. Oke, jadi if A lebih besar dari B, return A, else-nya return B. Dan printFile itu hanya sebuah fungsi untuk ngeprint. Jadi kita bisa akan gunakan dua hal ini bersama-sama. Dan jika kita lihat, yang maxFile kan akan menerima dua input, dan dua inputnya akan berupa integer. Nah, printFile hanya menerima satu input, dan satu input juga berupa integer. Tapi jika kita lihat, ada perbedaan antara fungsi ini kan. Yang pertama menggunakan integer, yang satu lagi menggunakan void. Nah, itu karena untuk fungsi yang pertama, kita sebenarnya mau itu mengembalikan sebuah nilai kan, return A atau enggak return B. Jadi saat kita panggil itu akan mengembalikan nilai. Namun untuk printFile itu hanya sebuah fungsi prosedural yang akan mengeksekusikan perintah, tapi bukan akan mengembalikan sebuah data kepada kita. Karena kan itu tujuannya hanya ngeprint kan, hal ini. Jadi untuk penggunaannya, untuk pemanggilan dari fungsi ini, kita harus menggunakan bersamanya. Yang pertama itu adalah pertama kita masukkan dulu maxFile, carikan berapa file yang mau kita masukkan. Jadi sebenarnya yang terjadi ini, pas kita masuk menggunakan void printFile ini, ingat ya, void itu sebuah variable kosong. Pada tipe data int, char, double, dan float. Void itu untuk sebuah variable yang tidak ada. Itu jadi kenapa tidak mengembalikan nilai, hanya untuk melakukan suatu tugas, suatu fungsi. Oke. Dan kita sini kan saya tulisnya, cara kita manggilnya itu kita tulis nama fungsinya, lalu kita isi sebuah kurung dengan tipe datanya. Right. Mungkin saya kerja dari yang lebih kecil dulu ya, dari maxFile. Berarti sekarang fungsi maxFile ini yang kita panggil ini akan menerima di mana A-nya itu ada 50 dan B-nya itu adalah 20. Jadi 50 dan 20 ini akan masuk ke dalam kondisi ini dan akan mengembalikan A atau B. Jelasnya 50 lebih besar. Berarti nanti semua ini akan dibaca sebagai 50. Itu nilai yang akan dikembalikan dari melakukan fungsi ini. Terus 50 itu akan kita panggil juga bersama dengan printFile, fungsi kita yang hanya gunanya untuk mencetak.
Berarti saat masuk sini ini ada print value, ini nanti akan dianggap hanya sebagai 50. Dan dari situ print value akan gunanya untuk ngeprint, akan print nilai titik 2 %d untuk format specifier-nya yang akan ngambil dari variable file yang akan menjadi 50 pada parameter sini. Oke, coba kita run function Oke, sudah ke compile agak lambat tapi oke, function lagi. Oke, nilai 50 pas ya. Oke, coba saya lanjut ke soal fungsi 2 ya. Right. Untuk fungsi 2 sedikit ada beberapa hal yang bertambah dari tersebut. Pertama, kita tidak ada jadi kita tidak ada fungsi prosedural, hanya print langsung saja di sini ya. Oke. Dan ini cara kita bisa assign nilai yang di return oleh sebuah fungsi ke dalam sebuah variable. Jadi kita lihat, saya membuat sebuah variable namanya int result, dan saya assign hasil dari fungsi kepada variable ini. Fungsi kita seperti biasa, kita akan deklarasikan di atas jenisnya dan apa parameter yang mau kita masuk. Yang penting untuk fungsi nanti, ini adalah fungsi untuk mencari pangkat sebuah nilai, dimana a nanti ada angka yang akan dipangkatkan dan n adalah pangkat keberapa angka tersebut. Oke, jadi kita gunakan sebuah tata cara rekursif ya untuk ini. Jadi kita buat if n-nya sama dengan 0, itu akan return 1, karena kan semua angka kalau dikali 0 masih baik, kalau dipangkat 0 akan yang memberikan 1. Right. Tapi jika tidak, dan biasanya akan tidak, harusnya nggak bisa kita tidak terus else. Ini dikatakan karena ini sebuah fungsi yang hanya mengembalikan nilai, bukan mengeksekusi sebuah perintah juga, tidak perlu kita buat sebuah curly bracket ya untuk setelah if-nya ini. Right. Jadi if n sama dengan 0 return 1, TPS-nya bukan itu. Nah, jadi ya return a yang akan dipangkatkan dengan fungsi a, dimana pangkat yang akan terima a, tapi n-nya berkurang 1. Jadi yang terjadi ini adalah a akan dikali codingan sama seperti ini lagi, fungsi ini lagi, tapi n-nya berkurang 1. Berarti ini akan terus berjalan. Misalnya saya ada 5 dan a itu 5 dan n itu 3, coba ya. Jadi pertama ini akan 5, terus akan terjadi fungsi ini lagi rekursi, misalnya ada 5 dan tapi n-nya hanya 2 ya. Berarti habis itu 5 dikali 5, n-nya masih 2, kurang 1 lagi jadi 1, terus kali 5 lagi, berarti nanti ada pada akhirnya itu hasilnya ada 5 kali 5 kali 5, lalu pas n-nya sama dengan 0 akan return 1, berarti 5 kali 5 kali 5 kali 1, jadi 125. Oke, nanti nilai dari itu nanti akan tersimpan dalam variable result, lalu kita print hasil result dengan %d, nilai %d. Oke, coba kita run function 2 function 2. Oke, dan begitulah cara kita dapat memberi nilai. Mungkin sebagai satu contoh aja lagi, coba kita ubah ya angka yang ada di sini ya. Misalnya saya bikin ini 3, seharusnya berarti kan ada 3 pangkat 5 kali ini. Jadi jika saya run, saya compile dulu, kalau saya run, ini akan balik 3 pangkat 5, yaitu 243. Nah, jadi kita bisa atur saja dengan mudah hanya dengan mengubah satu angka di sini ya, sesuai kemauan kita. Oke, semoga cukup jelas untuk materi fungsi sementara. Kita akan lanjut ke string. Oke, berikut sekarang kita masuk ke materi string. Nah, apa itu setelah string? Kita kan sudah kenal tentang materi karakter kan, sebuah tipe data karakter char. Oke, dan tipe data char ini kan akan berfungsi untuk menyimpan sebuah ya karakter, bisa berupa huruf, angka, atau tanda baca, tapi hanya akan dianggap sebagai sebuah tulisan yang dicetak ya. Berarti tidak ada fungsional belakangan dari hal yang bisa kita simpan dalam char ini. Beda dengan integer, float, dan double. Oke, namun ada bagaimana jika kita mau menulis sebuah kalimat? Nah, sebuah kalimat kan pasti atau mungkin jangan kalimat dulu ya, sebuah kata. Sebuah kata itu kan akan terdiri dari beberapa jumlah karakter kan, atau beberapa jumlah tipe data char. Nah, jadi bisa mungkin kita anggap sebuah sebuah kalimat atau sebuah kata itu hanya banyak char, atau dalam kata lain mungkin array of characters. Dan sebuah array of characters itu namanya string. Nah, jadi string itu bisa kita gunakan untuk menulis
mencetak tulisan yang memiliki banyak karakter. Oke. Jika kita lihat di sini, string itu akan diartikan sebagai array karakter dengan akhiran 0 karakter. Ya, maksud dari ini tuh sebuah string sebenarnya tidak hanya akan berakhir dari hal yang kita tulis. Misalnya kita lihat contoh di sini ya, A B D U L L A H. Ada berapa elemen? Ada berapa bit? Berapa karakter? Ada 8. Namun sebenarnya bukan ada 8 bit yang sedang tersimpan dalam array ini. Itu karena pada sebuah string di akhirnya untuk menandakan pada si bahwa sudah selesai kalimat sampai sini, akan terdapat sebuah null value atau null karakter. Null karakter akan direpresentasikan dengan sini garis belakang 0, dan ini akan menunjuki sebuah akhir string ya. Jadi nanti cara si akan baca akhir string itu apa menggunakan null karakter. Oke, berarti coba kita langsung masuk aja ke sebuah deklarasi atau inisialisasi pada codingannya. Right. Oke. Pertama kita akan bangun sedikit dari awal car name. Nah, saya di sini kan menginisialisasikan sebuah car, oke. Dan saya beri namanya name untuk nama saja, nama variabelnya. Tapi untuk menginisialisasikan suatu itu berupa array kan perlu berupa string kan perlu sebuah kotak. Ini kan cara mau membuat sesuatu menjadi array kan kita buat sebuah kurung kotak. Ini kita kasih nilai ada berapa elemen di dalam situ. Dan dari situ kita bisa mengisi sebuah array of characters. Jadi ini isinya adalah Abdullah nanti ya. String ini berisi Abdullah yang bisa kita panggil juga sebagai bersamaan. Namun bisa kita tidak hanya nulis gini, mungkin cara lebih rapi aja daripada begini. Daripada kita tulis satu persatu karakternya, kita menggunakan dua tanda petik, hanya menulis saja nama yang kita mau. Saya akan coba nulis nama saya ya, William. Oke. Dan dari sini sudah mungkin ke gambar, harusnya ini ada W I L L I A M, lalu pada akhirnya ada null karakter. Right. Dan coba sekarang kita panggil atau kita manfaatkan string ini. Oke. Dan kita bisa lakukannya seperti berikut. Kita hanya perlu printf yang menggunakan format specifier %s. %c ingat untuk karakter dan %s sekarang yang kita gunakan untuk string. Jadi saya ketik saja di sini. Nah. Nama saya %s dari ini akan ngambil dari variable name. Oke. Dan seharusnya ini mengembalikan nama saya. Oke. Tunggu ya. Oke. Biasa string 1 string 1.c. Oke, sudah saya compile. Right, yang kita bilang nama saya William. Bisa kita ubah semau kita. Misalnya saya buat menjadi William sekarang harusnya yang keluar. Oke, berarti hanya perlu ubah dari situ ya untuk mengubah stringnya. Oke, coba kita lanjut ke fungsi contoh string yang kedua. Right, untuk fungsi string kedua ada beberapa hal yang akan perlu diperhatikan. Misalnya ada beberapa versi dari string 2. Oke. Dan yang pertama yang menggunakan yang kita bahas string 2 ini input outputnya. Right. Oke. Dan input ini akan ditulis secara implicit. Oke. Pertama kita akan berarti menggunakan sebuah scanf, yaitu mungkin kita sudah biasa menggunakan itu. Jadi kita lihat di sini. Saya tak perlu ini. Oke. Masukkan nama kartu dan kita akan lanjut dari berarti saya coba masuk terlebih dahulu ke fungsi yang versi pertama ya. Nanti coba saya lakukan dulu scan %s dari name. Oke. Ini ceritanya itu kita mau membuat nama kita pada sebuah kartu ya. Right. Lupa tanda dan oke. Jadi kalau misalnya saya run ini, seharusnya ini tak terlalu berbeda dari kita menggunakan input output sebelumnya. Coba langsung saya run saja dulu. 2 string 2. Oke, misalnya saya tulis saja namanya William, nama saya. Oke, dan itu akan keluar output di bawah.
Namun ada sebuah isu dengan scanf yang terjadi jika misalnya saya tulis ini sebagai William, terus saya bikin sebuah spasi di sini, mau nama traktir saya Napitupulu. Dan kita lihat di sini yang diprint hanya seperti tadi, hanya kata pertamanya William. Dan untuk membuktikan itu bukan hanya karena batas dari kalimatnya, coba saya run sekali lagi dan saya tulis seperti William, saya tulis N-nya di sini, terus baru A Pitupulu. Coba ya. Nah, itu berhenti saat menemui spasinya. Jadi pada scanf, saat itu menemui spasi, itu akan anggap bahwa sudah selesai, berarti ini bukan sebuah karakter lagi yang perlu saya perhitungkan, dan akan berhenti di situ saja. Tapi kan kita tidak mau hanya bisa begitu ya, kita mau bisa sebuah baris dari kalimatnya mungkin. Nah, kalau begitu baru kita menggunakan fungsi itmode satu lagi, namanya fgets. Nah, fgets akan terstruktur seperti ini. Pertama kita call dulu fungsi fgets. Mungkin saya tulis saja. Oke. Kita terlebih dulu tulis sama fungsi fgets. Lalu dari fgets ini ada tiga hal yang kita harus masukin dalam parameternya. Pertama adalah fungsi yang mau kita nama variable dari yang kita mau olah, mau kita ambil datanya. Lalu kita mau tulis berapa banyak yang bisa kita terima nanti dalam sini. Bisa kalau kita hanya tulis kayak ada 100 di sini, berarti kan saya mau nulis 100 batasnya gitu lah. Tapi ada sebuah cara yang mungkin lebih bersih dan siapa tahu bisa lebih berguna ke depannya, dan itu menggunakan satu fungsi namanya size of. Nah, dan size of ini akan mengembalikan sebuah integer, dan ini akan memberikan tipe data yang akan mengembalikan itu besar memori pada name ini. Jadi kalau kita sekarang habis tulis size of, kita harus kasih tahu mau ambil size of apa, ya itu pasti mau dari nama ya kan, nama. Oke. Dan setelah itu dan setelah dapat size of nama ini, yang mau kita lanjutkan selanjutnya itu adalah menulis suatu namanya stdin atau standard input. Ini memang suatu yang wajar. Dan di sini saya bahasa Inggris ya. Standard.in, dan ini memang sebuah kewajaran ketika menggunakan fgets. Right. Coba kita run lagi. Compile dulu. Sekarang jika saya mau nulis William Napitupulu, dan kelihatannya sudah aman ya kita nulisnya, tapi ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Misalnya saya buat William, nama kartu William Napitupulu, terus habis itu saya tulis lagi ya, misalnya 11S2210 itu name saya. Oke. Jadi saat saya mau print ini William Napitupulu, dan kita lihat ada terjadi sebuah garis baru ya. Berarti yang terjadi di sini pakai fgets ini, fgets beda dengan scanf. Scanf akan berakhir saat menemukan sebuah spasi, berarti akan berakhir saat menemukan sebuah null value lah ya. Tapi kalau pada fgets, saat itu menggunakan ini mengisi sebuah variable, itu sebenarnya mengisi sebuah baris. Berarti variable ini, nama kartu ini William Napitupulu yang saya input ini, sebenarnya ada null karakter di ujungnya, tapi indent atau garis belakang n, backslash n, yang itu arti membuat baris baru, new line lah ya. Nah, jadi kita untuk depannya mungkin harus berpikir-pikir gimana cara menggunakan ini dengan sambil memperhitungkan bahwa fgets itu membuat baris baru. Okay. Seharusnya aman untuk ini. Coba kita lanjut ke selanjutnya. Untuk string 3 ya. Right. Oke. Di pada string 3 kita akan showcase berapa banyak fungsi yang ada pada string .h. Oke, dan saya akan ganti ini ke nama saya coba ya. Napitupulu. Right. Oke. Ada beberapa fungsi penting yang mungkin kita bisa manfaatkan di sini. Oke, coba saya buka dulu modulnya. Right. Oke. Pertama ada yang namanya strcat. Oke, strcat ini akan berfungsi untuk menggabungkan string. Langsung close di sini ya. Strcat itu akan menggabungkan tipe data yang pertama atau data yang dia lanjut pada input pertama, yang kedua. Berarti ada dua hal yang kita masuk ke dalam parameternya kan. Oke, tapi penting untuk dikatakan strcat bukannya akan mengembalikan
sebuah nilai dari gabungan ya. Maksud saya itu bukannya akan membuat ada variabel baru nanti, dan itu berisi dari first name dan yang akan berisi first name dan last name. Berarti misalnya saya first name-nya William, last name-nya 60, bukan artinya ada sebuah variabel baru nanti yang berisi William 60. Bukan begitu. Yang terjadi ini kita sedang mengolah memori first name agar dalam memori first name ini juga ada last name. Berarti sekarang ini secara permanen first name-nya sudah berubah ya dalam memorinya. Jadi saat saya print ini mau saya olah atau mau saya panggil persen S, saat saya mau cari variabelnya, first name ini akan berisi William dan Napitupulu bersama-sama. Last name sih masih akan berisi Napitupulu doang, tapi first name sudah berubah secara total. Selanjutnya adalah mungkin lebih baik di sini saja. Oke. Lalu selanjutnya adalah stir compare. Stir compare akan membandingkan sesuatu, ini berupa boolean ya. Ini akan membandingkan variabel pertama dengan variabel kedua. Jika dianggapnya itu sama, akan balikan 0. Namun jika berbeda, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, pastikan kita ketahui bahwa sebuah karakter pastinya ada sebenarnya bukan karakter doang ya, tapi ada sebuah nilai berupa angka notasi ASCII untuk setiap karakter. Dan itu cara kerjanya first name dan last name. Jika itu mengembalikan menemukan suatu perbedaan ya. Jika menemukan suatu perbedaan, pastinya bukan 0, kan 0 hanya kalau sama. Dan itu saat akan dicek satu persatu hurufnya oleh strcomp nih. Strcomp akan ngecek satu persatu. Lalu saat menyampai ke sebuah bagian yang berbeda, kata berbeda, yang akan terjadi itu akan melihat mana yang pertama berbeda, terus menentukan mana yang lebih kecil antara kalimat pertama dan kedua itu. Jika misalnya kata pertama dalam string first name itu lebih kecil daripada last name, nanti compare ini variable kita menginisialisasikan nilai string ini ke sebuah variable namanya compare ya. Ini akan mengembalikan sebuah nilai yang di bawah 0. Oke, atau min 1. Dan jika tidak, misalnya lebih besar angka selanjutnya dari ini, akan mengembalikan angka yang lebih besar dari 1 sebenarnya. Tapi untuk ini saya tulis saja sebagai else. Kita tulis sebagai else saja. Oke. Selanjutnya ada char copy. Oke. Untuk ini kita bikin juga sebuah variable lagi namanya full name. Dan stir copy itu mirip sedikit seperti first name cara kerjanya. Itu mengatur pada memori ya. Jadi mirip sedikit dengan stircat. Maaf. Itu akan mengatur pada memorinya. Berarti full name ini kan yang awalnya benar memorinya kosong lah ya, cuma ada 0000 saja. Tapi sekarang akan diolah biar itu sama seperti memori di first name. Dan ingat, first name masih lanjut dari yang tadi ya, dari stircat tadi. Isinya ini sekarang William, misalnya nama saya William Napitupulu masih ya, bukan hanya William doang. Berarti full name ini sekarang akan berisi William Napitupulu juga. Tapi kalau kita bisa panggil hanya salah satu dari fungsinya seperti itu berikut. Right. Lalu di sini saya juga bikin biar panjang dari sebuah string namanya string, dan saya setor pada integer namanya n. Oke, ini akan mengambil data dari full name ya, berarti cuma perlu satu input dalam parameternya. Ini cukup straightforward. Ini akan mengembalikan sebuah fungsi ini mengembalikan sebuah integer dari sebuah array of character. Bisa kita lihat di sini itu akan bisa kita panggil dengan persen seperti biasa. Oke. Misalnya kayak tadi William Napitupulu kan WILL itu 7, spasi dihitung sebagai 1. Lalu Napitupulu yaitu Napi 10. Berarti seharusnya itu membalikan 18 ya. Oke. Dan nanti ini akan jadi panjang dari William Napitupulu itu 18 nanti. Right. Habis itu terakhir ada strref. Strref gunanya untuk terbaliki sebuah fungsi ya. Berarti ini akan mengembalikan dikatakan juga ini sama seperti tadi, ini akan mengolah dalam memori ya. Berarti saat kita strref name akan sama namanya akan terus terbalik dalam fungsi kita. Right. Dan akan kita panggil seperti biasa. Oke. Kayaknya sudah menjelaskannya, coba kita run. Oke. String 3. Oke. Dan ada
beberapa hal yang harus dilihatnya. Bisa saya, karena tak bisa saya zoom, tapi saya bakar saja. Pertama adalah hasil penggabungan string. Ini kan yang paling pertama di sini di baris 9. Jadi first name kita hanya panggil satu variabel aja, tapi variabel itu juga ada di sini dengan last name kan, berarti PM60. Dibilangnya di sini string berbeda dengan first name lebih besar dari last name. Aman. Hasil salinannya juga William 60, jadi itu sudah lebih aman. Berarti full name di sini sekarang berisi William 60 ya. Jadi langsung bukan hanya William di sini, bukan hanya first name yang kita deklarasikan pertama secara eksplisit. Habis itu panjang dari string, panjang dari William 60 adalah 18. Itu yang saya katakan tadi mengembalikan integer. Lalu ini ada keterbalikan dari ya nama saya itu. Semoga untuk ini kita akan untuk masuk ke contoh terakhir untuk string. Habis itu kita akan masuk ke tantangan praktikum. Dan ini ada sebuah contoh gabungan dari materi tadi ya. Jadi kita akan melakukan sebuah string yang dapat kita olah dengan sebuah fungsi. Berarti kita ada pertama satukan dulu variabel yang kita mau, lalu kita buat sebuah fungsi yang namanya printName. Ini bukan mengembalikan sebuah nilai, kita hanya mau mengeluarkan sebuah output, berarti hanya perlu menggunakan void ya. Jadi printName akan menerima variabel berupa array of character. Jadi ingat ya, kita juga bisa membuat variabel tipe data kita array of character di sini. Itu akan menerima array of character. Lalu kita bisa printf menggunakan %s, dan name ini yang berisi nanti William akan jadi karakter yang di input ini. Coba saya langsung run saja karena ini tak terlalu beda dari yang tadi. Jadi fungsi yang kita panggil itu sebaiknya mengembalikan nama saya pertama. Ini hanya menggunakan scanf ya, berarti cuma bisa menerima satu kata dulu sementara. Tapi bisa kita olah, misalnya kita mau menjadi fgets ya. Kayaknya cukup aman untuk contoh-contoh pengenalannya terlebih dahulu. Coba habis ini kita masuk ke praktikum. Dan hanya untuk menyontohkan juga, jika saya tulis di sini, itu aman. Dan dipentingkan untuk kenapa kan ini aman pada kita menggunakan kita hanya menggunakan fungsi. Pada fungsi memang ini akan diterima hanya sebagai satu data ya, karena kan itu yang membuat sebenarnya biar hanya bisa menerima satu itu saat kita memasuki secara implisit dengan scanf. Sudah cukup aman di sini. Kita coba masuk ke tantangan praktikum. Baik, kita langsung masuk ke tantangan praktikum. Pada nomor 1, kita sebenarnya akan tidak boleh terlebih dahulu menggunakan string.h. Jadi untuk kasus yang ini string.h, fungsi-fungsi seperti strlen, strcat, strcopy akan ilegal dulu. Jadi untuk satu soal pertama ini khusus kita cuma boleh pakai standard input dan output. Di panjang string. Kita akan membuat sebuah fungsi dapat memperhitungkan panjang dari string di mana string tersebut merupakan parameter. Dan penting untuk katakan ya, contoh-contohnya saya itu ada 4 dan kamu ada 7 huruf ya, tapi spasi juga dihitung sebagai sebuah karakter ya. Sama dengan semuanya, angka juga terhitung sebagai sama, dan ya, coba kita langsung ke codingannya. Dan kita diminta untuk membuat sebuah fungsi ya. Kita akan membuat lagi materi fungsi. Pertama kita deklarasikan dulu sebuah variabel sebuah fungsi. Fungsinya akan kita gunakan untuk mencari panjangnya tadi. Jadi kita akan perlu mengembalikan nilai berupa integer. Berarti fungsi ini menggunakan integer. Dan itu akan menerima input berupa array of character yang akan diolah, string yang akan diolah. Agar mudah saya mengatakannya, saya akan bilang saja jika ada seperti ini sebagai string ya, bukan array of character. Sebagai string kita deklarasikan ada string yang batasnya 100. Kita gunakan fgets. Lalu tinggal kita buat sebuah variabel namanya result, hasil nanti itu akan memanggil fungsi len, di mana akan memasukkan fungsi lain yang akan menerima input berupa word nanti yang kita masukkan dengan fgets. Dan karena itu sebenarnya ini langsung saja saya tulis resultnya. Dan coba kita lihat fungsinya. Integer len yang menerima berupa string. Pertama kita ada sebuah integer lagi namanya count yang kita deklarasikan untuk bernilai 0 saja dulu. Count akan kita olah dalam sebuah for loop, dan for loop ini akan terus bertambah
sampai word i mencapai ke batasnya. Berarti ini kita akan olah satu huruf satu persatu. Pada integer i sama 0, word i sama dengan word i jika bukan baris belakang n. Ingat katakan fgets itu berakhir dengan sebuah backslash n ya, bukan null value. Berarti kita harus menggunakan backslash n. Terus i++, berarti ini akan terus bertambah. Nih, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa count plus ini akan bertambah, yang awal dari 0 akan bertambah jadi 1, 2, 3 terus lalu akan mengembalikan pada akhir nilainya di sini ya, return count. Berarti pada akhirnya yang len word yaitu result nanti ini akan berisi count yang telah ditambah berulang-ulang dari for loop ini. Oke, coba langsung saja kita run. Nah, panjang underscore string ya, lalu panjang underscore string. Let's see. Oke, sudah compile underscore string. Right, jadi coba kita masukkan suatu. Coba nama pertama saya William, dan itu tetap kita kembalikan 7. Coba kali ini sesuatu panjang saya maksudnya. Oke. Coba saya bikin spasi sekarang. Saya nama full saya William. Nah, itu boleh. Dan itu aman ya. Seperti kata saya tadi 18. Coba satu lagi, misalnya saya tulis pakai angka misalnya. Satunya, lalu saya tulis berulang dengan tanda baca. Seharusnya ini masih juga aman. Itu memberikan 11 ya. Ada 5 angka, ada 5 karakter, dan ada 5 tanda baca dan ada spasi. Oke, jadi 11 itu total ya. Jadi sudah aman untuk sepanjang string. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Soal selanjutnya akan bernama reverse string. Kita akan diminta untuk mengembalikan output berupa keterbalikan dari sebuah string yang akan kita input. Oke, nah ada beberapa untuk soal ini yang kita perhatikan. Nah, yang pertama itu soal ini akan meminta kita menggunakan sebuah bisa memperhitungkan spasi. Berarti pastinya kita harus menggunakan fgets dalam sini ya. Dan dari situ kita bisa bikin sebuah fungsi, sebuah string, dan akan berbentuk seperti berikut. Right, pertama kita akan buat dulu sebuah fungsi yang menggunakan void, karena ini hanya melakukan sebuah prosedur ya, bukan mengembalikan nilai. Namanya adalah void dan akan menerima input berupa sebuah string yang nanti kita olah dalam parameternya. Oke, kita menggunakan fget seperti dikatakan tadi, dan kita akan panggil fungsinya yang bernama printf dengan yang menerima word. Word itu adalah sebuah karakter yang kita sebuah array karakter atau string yang akan bisa berbatas 100. Dalam void printf cukup dasar, cuma karena kita perlu yang terbaiknya, karena kita bisa menggunakan string.h kali ini. Ingat ya, kita juga harus include string.h kali ini, string header. Jadi ada fungsinya masterref yang tadi kita bahas, itu akan mengembalikan versi terbalik dari sebuah string. Jadi word ini akan dikembalikan yang versi terbaliknya. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Coba saya run dulu dan saya lakukan contoh-contoh yang ada di modul ya. Oke. Saya masukkan nama saya tadi, dan saya. Nah, kita lihat sebenarnya ini nggak juga pas dengan yang kita mau kan. Iya, keluar terbaiknya Ayas. Tapi ada ini nih, ada garis baru di sini. Dan itu dikarenakan fget sebenarnya akan selalu mengembalikan sebuah baris baru di akhirnya. Berarti ya, dimana biasanya mungkin lebih bersih kalau dimana ada saya terus ada baris baru ke bawah kan. Tapi karena diterbalik, sayanya jadi di paling atas. Mau bikin baris baru jadi ada enter gak berguna di sini ya. Coba satu lagi contoh, kayak seperti dan kamu. Nah, benar kan keluar makna sesuai dengan output dari sini. Cuma ada baris baru. Bagaimana cara kita mau hilangkan ini ya? Dan cara kita mungkin bisa hilangkan itu ya, kita menggunakan sebuah fungsi namanya stir ke spn. Dan cara menggunakannya seperti berikut. Pertama kita bilang dulu apa yang akan menerima stir CSPN ini, yaitu adalah word ya, itu fungsi kita. Lalu dalam sini kita buat stir CSPN.
SPN. Dan setelah SPN ini akan menerima beberapa dua output yang akan harus kita bisa olah. Dan cara fungsinya itu pertama kita bilang dulu dari mana kita mau gantinya, dan itu Word. Oke. Ini cara mengolahnya. Kita akan search ini akan mencari dalam Word sebuah karakter yang kita mungkin tidak mau. Dan pada konteks ini karakter itu adalah backslash n, ya kan? Nanti dalam backslash n ini akan dicari dalam Word dan bisa kita ganti biar tidak ada lagi. Kita pada konteks ini gantinya itu menjadi 0 atau bilangan kosong. Backslash 0 gini. Yang akan dilakukan oleh ini tuh akan mengembalikan Word-nya sekarang akan diolah dalam memori biar enternya yang ada karena memang fket segitu fungsinya akan menjadi 0 karakter atau 0 value. Oke. Dan sekarang coba kita run lagi, kita compile dan kita run. Oke. Misalnya saya aja tulis kamu. Nah, sekarang baris-baris baru yang tadi ada ketika kita menulis tanpa ini sudah hilang. Oke. Coba kita contohkan beberapa contoh lagi seperti itu yang terakhir tuh. Belajar Daspro bersama. Oke, berarti belajar Daspro bersama. Dan itu cocok. Jadi semoga sudah aman untuk soal yang ini ya. Kita lanjut ke slide-nya. Oke. Masih kita lanjut ke soal kedepannya. Oke, pada soal kali ini bermateri uppercase huruf kapital, kita akan diminta untuk membalikan sebuah string di mana sekarang semua anggota stringnya diubah menjadi huruf kapital. Oke, dan cara melakukannya seperti berikut. Input yang kita akan berubah sama ya. Dan oke, coba langsung kita masuk ke dalam codingannya. Saya tahu ada beberapa spasi-spasi yang kosong di sini, ada alasannya, nanti aku jelaskan. Oke, pertama kita buat sebuah kita deklarasikan sebuah fungsi prosedural ya, berarti gunakan void dan saya namakan itu uppercase. Oke, untungnya bagi di string Java, string header sudah ada sebuah fungsi yang memang membesarkan huruf ya, dan namanya itu adalah string upper. Oke, dan string upper akan mengolah memorinya agar dalam memorinya itu menjadi huruf kapital pada itu huruf-huruf kecil. Ya kan printf %s word, dimana word sudah diolah dalam memorinya ya. Namun misalnya kita tak boleh menggunakan ini string upper, coba saya gunakan kesempatan ini untuk jelaskan apa yang sedang terjadi dalam string upper ini. Dan itu karena yang terjadi dalam string upper ini sebagai berikut. Nah, saya sudah membuat sebuah fungsi yang namanya printcap. Dan printcap akan mirip seperti yang terjadi pada uppercase ini. Nah, jelasnya ini belum berbeda juga ya. Ingat, ini cuma memberikan sebuah output di mana sekarang stringnya sudah ini hanya mengembalikan sebuah output ya, di mana ini mengolah datanya di dalam memorinya. Tapi gini cara logika string upper ini sendiri bekerja. Oke. Dan caranya itu pertama akan dibuat sebuah for loop, dan itu akan berbatas pada panjang dari stringnya. Jadi ada juga sebuah fungsi string word. String word juga ada fungsi loopnya dalamnya yang menghitung panjang. Nanti yang kita gunakan tadi yaitu panjang string sebelumnya. Oke, tapi bisa kita hanya pakai string wordnya. Ini if word 97 dan antar 122, kita akan print di mana %c di mana wordnya berkurang 32. Nah, apa maksud dari ini? Notasi ASCII untuk huruf kecil itu dari nomor 97 sampai 122. Notasi huruf besar dari A sampai Z itu dari 65 sampai 90. Berarti perbedaan dari A kecil ke A besar dan Z kecil ke Z besar itu 32. Berarti kalau kita mau memprint huruf besarnya, ya tinggal bilang saja, jika ini sebuah huruf A kecil ke A besar, kembalikanlah biar sebuah karakter di mana karakter tersebut dikurang 32 biar menjadi huruf besarnya. Ya, dan itu cara fungsi dari aplikasi ini. Cuma di sini mengubah secara langsung dalam memorinya ya. Ini hanya memberikan sebuah output. Oke. Nah, coba saya hapus ini karena tidak terlalu perlu.
Oke. Right. Oke, saya rapikan dulu dan coba kita run. Huruf underscore kapital, huruf kapital, let's see, atas huruf underscore kapital. Oke, coba saya masukkan saja nama saya. Oke, aman. Coba saya masukin nama saya full dengan spasi juga. Ya, nampak itu full. Ya, bagaimana jika saya olah angka? Saya. Dan angka-angkanya aman saja, tidak ada yang aneh terjadi. Dan tapi sayanya harusnya huruf besar ya. Coba kita pakai contoh yang tadi nggak saya pasang di soal sebelumnya di tahun 2023. Ya ada juga huruf besar sini ya. Oh mungkin saya buat satu kata yang huruf besar. Tahun. Untungnya aman. Tahun semua yang memang sudah huruf besar dan yang bukan termasuk karakter juga tidak dipikirkan. Tapi yang huruf kecil semuanya dijadikan huruf besar. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya berupa jumlah vokal. Nah, pada jumlah vokal kita akan perhitung berapa saja huruf vokal bisa kecil. Ingat ya, ini bisa menghitung kecil dan besar ya. Jadi semua yang dianggap huruf vokal dalam sebuah string akan harus kita perhitungkan ada berapa. Sebagai contoh di saya ada A dan A, berarti ada 2. Ada A di dan kamu ada A, U, berarti ada 3. Di yang terakhir berarti ada 10 bersama ada E, A 3, terus A, O 5, terus E, A, berarti ada 8 ya. Jadi kita harus membagikan berapa banyak dari string, berapa banyak vokalnya. Jadi kita harus buat sebuah fungsi yang akan mengembalikan nilai dari berapa banyak huruf vokal dalam sebuah string. Oke, kita deklarasikan sebuah fungsi yang berupa integer karena kita sudah mau mengembalikan nilai angka. Lalu itu akan menerima string dalam parameternya. Ya, untuk sementara ini pasti sudah jelas ya. Oh, saya belum letakkannya tapi aman. Oh ingat ya, untuk kali ini fget tidak kita perlu gunakan str_spn karena ini kan kita hanya mau mengembalikan nilai ya, bukan kita mau ngeprint stringnya atau apa seperti itu. Right. Jadi sekarang kita buat sebuah variable integer result. Ini akan jadi hasil akhir kita yang nanti akan kita print, dan result akan menampung angka yang akan sebuah di return nanti. Integer akan di return oleh sebuah fungsi ya, dan fungsinya itu adalah sebagai berikut. Ada fungsi namanya vokal. Fungsi tersebut akan pertama memiliki sebuah variable nama count yang awalnya bernilai 0. Nah, kita bikin sebuah loop. Oke. Pada loop ini akan berjalan sampai di bawah setelan word ini, dan akan melaksanakan jika word i, berarti kita mengolah katanya satu per satu ini ya. Jadi word i misalnya di contoh yang tadi seperti saya kan s ya. Akan dicek apakah s di dalam semua kondisi ini. Apa itu A atau enggak, itu mungkin I atau itu U atau E atau O atau O. Dan misalnya salah satu dari ini terpenuhi, jika itu A, I, U, E, O, dan kecil dan besar, count akan bertambah 1. Namun jika tidak, loopnya akan hanya berjalan. Terus pada akhirnya kita kembalikan count. Nanti misalnya ini baca kayak I, itu akan bertambah 1, I besar juga bertambah 1. Tapi untungnya seharusnya dari sini kita akan dapat sebuah nilai integer. Integer itu kemudian akan disimpan dalam result dan akan kita print di sini. Oke. Coba saya runkan. Vokal underscore string. Ups, saya lupa untuk tunjukin string. Ups. Underscore string. Let's see. Vokal string. Oke. Coba saya pertama mulai dengan nama saya karena kita dari mulai dari nama saya. Nah, itu pun. Ups. Nggak penting sih huruf besar karena nggak kita perhitungkan, tapi biar rapi saja. Ada 8 ya. Ada I, A,
3, lalu di sini ada A, I, U, berarti pas ya 8. Oke, coba kita lihat ke contoh sini, misalnya belajar Dasper bersama. Belajar Daspro bersama. Oke, dan benar ada 8 juga. Coba saya bikinnya pada angka-angka. Misalnya 19 Juli 2004. Itu ulang tahun saya. Ini ya, cuma ada U dan I huruf kesuanya. Jadi semoga ini sudah aman untuk yang vokal. Kita lanjut ke soal ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 5, palindrom. Pertama, apa itu palindrom? Nah, palindrom itu akan berupa sebuah kata, frasa, angka, atau sebuah urutan karakter yang jika dibaca sama dari dan belakang. Berarti bisa kita anggap mungkin sebuah karakter, sebuah string, dan stringnya hanya bisa berupa kata ya, bukan kalimat. Kita tidak perlu memperhitungkan spasi atau baris baru ya, berarti hanya satu, pakai scanf saja damai ya. Nah, kita akan membalikan jika program itu, jika saat itu terbalik, termasuk palindrom atau bukan. Nah, berarti ada beberapa fungsi yang kita akan gunakan yang sudah siap dari string.h di sini ya. Mungkin kebayang fungsi itu apa? Oke, dan akan seperti berikutnya. Dari sini mungkin sudah cukup jelas ya. Dan dari sini juga ada jelas kita mendeklarasikan sebuah fungsi. Ini juga ada cukup jelas kita memanggil fungsinya. Jadi kita langsung saja jelaskan fungsinya apa ya biar tak terlalu lama. Oke, ada sebuah array yang berisi 100 dan itu beri nama ref. Right. Nah, tadi kan ada fungsi yang menterbalikan sebuah string ya. Jadi kita hanya perlu bekerja dari situ saja. Jadi kita tinggal perlu bandingkan apa string kita yang namanya word nanti, apakah itu sama dengan versi strref dari word itu. Namun ada beberapa yang harus kita pikirkan. Ingat, strref itu mengolah langsung datanya. Di setiap kali kita panggil strref lalu sebuah string dalamnya, secara memori itu akan berubah. Jadi nggak bisa kita hanya assign sebuah nilai, nggak bisa kita ref itu sama dengan strref dari word. Nah, walaupun nanti ref akan berisi terbalik dari word, tapi word juga akan secara permanen jadi terbalik nanti, karena itu mengolah memorinya. Jadi kita harus buat sebuah variabel baru ya, variabel baru. Oke, dan variabel baru ini harus kita isi seperti word. Berarti kita gunakan strcpy, ya kan? Jadi kita buat sebuah copy dari word yang akan kita masukkan dalam ref. Jadi sekarang ref ini sama dengan word sementara ya. Lalu ref itu kita masukkan ke dalam fungsi strref. Jadi sekarang yang diolah itu bukan memori word. Memori word terpisahkan dengan memori ref terpisah. Jadi yang terjadi terbalik adalah memori dari ref. Oke, jadi sekarang word menampung yang biasa yang kita input dan ref menampung yang kita terbalikan. Oke, lalu if strcom membandingkan jika iyakah jika benarkah word dan ref itu keterbalikannya sama jika terbalik atau bukan. Seperti contoh kayak malam kan, malam jika terbalik sama aja kan MALAM tulisnya. Jika mereka sama terbalik, ini akan membalikkan 0 jika sama, 1 atau angka selain 0 jika ya berbeda ya. Tapi untuk jika sama, kita akan balikkan 0 dan akan kita print f palindrom. Jadi if ini akan di true, 0 sama dengan 0, akan print palindrom. Else nya berarti ini akan print bukan palindrom. Jadi misalnya tadi jika itu angka di sign 0. Oke, lalu kita panggil data sini dan sekarang sudah cukup jelas. Coba kita run saja. Oke, palindrom .c palindrom. Coba kita pakai contoh yang di modul pertama malam kayak aman, terus ini, terus coba kita gunakan contoh sendiri misalnya angka ya, kayak mungkin coba saya salah dulu. Coba saya tulis nama saya saja William. Nah ini kan nggak bisa kan, beda tulis terbalik dan biasa ya, berarti itu bukan palindrom. Coba saya tulis malam lagi, tapi kali ini saya gunakan huruf besar. Dan ini harusnya nggak palindrom ya, karena secara terbalik nanti akan di M kecil, A kecil, L kecil, A kecil, M besar. Itu cara beda ya daripada malam doang ini. Oke, jadi coba sekarang angka, misalnya 1, 2, 3, 2, 1. Nah ini juga kalau terus terbalik seharusnya masih sama ya bentuknya, ini juga palindrom. Tapi jika saya bikin 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini bukan palindrom ya, jadi 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oh sorry, belum saya call 1, 2, 3, 1, 2, 3,
itu bukan sebuah palindrom. Coba satu lagi contoh dari sini, seperti naik tuh, naik, nanti naik, bukan palindrom. Oke. Ya coba, jadi menurut gue udah cukup aman untuk yang palindromnya. Jadi kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Baik, kita langsung masuk ke soal selanjutnya, berupa urutan kata string. Nah, pada urutan kata string kita akan diminta untuk mengurutkan sebuah string agar berbentuk urutannya sesuai pada abjad. Nah, abjadnya ini A besar, A kecil, sampai Z besar, Z kecil. Jadi kita juga perhatikan jika Z besar, Z kecil itu berarti harus di dua yang besar baru yang kecil ya. Kapital terlebih dahulu. Kalau kita lihat contoh-contoh pada modulnya ini, yang kalau misalnya mangas diartikan A, L, M, S. Oke, kalau misalnya saya belajar itu kan, nah disini aja kan dibikin A nya itu huruf besar. Nah itu karena kalau mau print A harus kita lakukan A besar dulu, baru A kecil, baru bisa SY terus ke depannya. Dan juga kita harus perhitungan spasi ya. Nah misalnya ada spasi antara dua kata, kita tidak perlu lakukan apa-apa di situ ya. Berarti spasinya harus kita coba abaikan dengan seluruh cara. Biar kita cuma menyusun sebuah kata, lalu susun kata selanjutnya. Oke, coba kita masuk ke codingannya. Oke, dan kita perlu sebuah integer alfabet, namanya alfabet yang akan mengubah sebuah kata hurufnya per huruf. Lalu kita akan juga perlu sebuah void ini akan melaksanakan codingannya, dan ini akan melaksanakan prosedurnya yang akan print value nanti. Oke, coba kita langsung masuk ke codingannya. Kita akan punya sebuah integer main yang akan menampung sebuah string berisi 100. Oke, pasti sudah cukup aman ya, dan juga harusnya sudah ngerti apa yang mau kita tujuannya kita buat ini, yaitu untuk menginput sebuah kalimat, dan ingat ini untuk menghilangkan garis enter di fgets-nya. Ini untuk mencari order stringnya yang keberapa. Oke. Berarti ini gunanya untuk itu ya, mengcall fungsi di bawahnya. Tapi coba kita jelaskan terlebih dahulu dari fungsi ini. Nah, kita kan mau bisa membandingkan huruf-huruf kecil sampai huruf besar. Tapi kita mau biar huruf besar lebih dahuluan dari huruf kecil. Jadi sebenarnya kalau mau begitu kita harus bisa mengolahnya biar huruf besar dan huruf kecil pada interval yang sama. Kan huruf kecil sebenarnya intervalnya lebih besar daripada huruf besar ya. Jadi kita harus mengolah agar interval huruf kecil yang pada huruf besar yang pada 65 sampai 90 harus bisa sama ada interval yang huruf kecil yaitu 90 sampai 102. Dan cara itu seperti ini. Kita buat if nilai ASCII dari letter itu 65 sampai 90, kita kembalikan letter yang dikurang 65. Berarti ini sekarang akan pada interval 0 sampai 25. Dan ini juga else if-nya letter sekarang jika itu antara 97 sampai 102 atau pada interval ini mana huruf kecil, berarti letter akan dikurangi 97. Saat itu dikurangi 97 akan juga pada interval 0 sama 25. Jadi sekarang akan lebih mudah untuk kita membandingkan huruf kecil dengan huruf besar. Oke. Sekarang kita masuk ke prosedurnya. Ada sebuah karena akan namanya temp, karena kalau kita melakukan sorting kita perlu sebuah variable sementara. Oke, ini sudah sebuah nested loop yang akan memeriksa angkanya pada setiap loop. Setiap pengecekan akan memeriksa dua angka yang pertama, dari pertama maksudnya angka J dan selanjutnya angka sebuah angka dengan angka selanjutnya. Ini akan menyusun mana yang lebih besar, kalau lebih kecilnya yang lebih besar ke depan dan yang kecil ke belakang. Oke, tapi pertama saya bikin ini sebuah if word J sama dengan 32 itu continue. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena tadi kan diminta di soalnya itu untuk jika ada sebuah spasi kita kayak lewat saja gitu, tak usah kita pikirkan spasinya, langsung harus kita pisahin kata antara kata. Dan karena itu kita perlu word J. Di word J karena kita perlu membandingkan word J dengan 32, karena 32 adanya ASCII untuk spasi. Misalnya kita ketemu saat ada spasi dalam kalimat kita ini, tinggal kita bilang oh continue, berarti langsung ke skip lah ya, yang spasi enggak itu nggak akan ikut kita sort ya. Tapi dalam situasi lain seperti ini ya, jika word J lebih besar dari word J plus 1 nanti, berarti harus kita buat kondisi temp di mana temp akan yang berawalnya kosong ya, ini akan pertama menampung nilai dari mana yang lebih besar, yaitu word J ya, karena ini kita tak bisa hanya langsung nukar gitu. Nah, ada seperti itu. Word J yang akan pertamanya bernilai misalnya nilai yang lebih besar daripada word J plus 1. Jadi pertama kan disimpan di temp.
Lalu word J yang harusnya menampung lebih kecil, jadi kita tampungkan yang lebih kecil. Sekarang dua-duanya ini sama nilai dulu ya, word J dan word J tambah 1 pada codingan ini pas nyampe baris ini sama nilainya. Tapi sekarang yang word J tambah 1 kita masukkan yang lebih besar tadi. Itu algoritma untuk sortingnya. Tapi juga misalnya sama ya, karena ini hanya untuk lebih besar, tapi kita bilang nanti kalau sama berarti ini sama hurufnya ya. Berbedanya mungkin bahwa itu huruf besar huruf kecil. Misalnya kayak begitu, kita sorting jika word J itu huruf kecil, sebuah huruf kecil itu harus ke depan, harus kita maju geser ke kanannya. Berarti temp akan mengampung huruf kecil tersebut. Ini mungkin huruf besar atau huruf kecil juga bisa benar sih. Misalnya huruf kecil yang terjadi itu tidak ada ya, walaupun disortir tapi perubahan asli tidak ada. Word J plus 1 dan akan menampung nanti huruf kecil ke depannya. Terus pada akhirnya di luar semua loop ini kita akan print %s yang akan mengambil word, dan word tidak perlu diapa-apain lagi karena sudah tersortir dalam memori juga. Oke, coba kita run. Coba saya akan beberapa contoh dari modul ya, kayak malas. Coba malas. Nah, itu pas. Coba sekarang lanjutnya rajin, huruf besar, rajin. Aman. Coba sekarang pakai yang ada spasi ya. Saya belajar. Oke. Dan itu pas. Ingat perhatikan nih. A besarnya lebih dahuluan dari A kecilnya. Itu cocok seperti yang kita kemaui. Nah, coba satu lagi aja saya tulis nama saya ya. Dan saya coba acak-acakin mana yang kecil dan besarnya. WI, L, AM besar mungkin. Apitnya kecil besar, terus istilah saya acak-acakin yang kecil besarnya. Coba sekarang kita lihat hasilnya apa. Nah, dan kita lihat nih hasilnya A kecil dulu, I besar, lalu kita olah yang semua huruf L nya, ada 3 huruf L nya di sini. Dan saya bikin di sini itu ada L besar dulu, baru 2 L kecil. Jadi udah pas ya ke keperluan kita, ke ketentuan kita, MW, terus sampai itu yang selanjutnya disortir juga. Oke, ya semoga sudah cukup jelas untuk yang urutan kalau string. Coba kita langsung lanjut ke soal ke depan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal namanya tetangga string. Coba kita lihat terlebih dahulu contoh yang di modul seperti mana. Oke, tetangga string. Nah, tetangga string ini kita akan membuat sebuah pertama kita akan menerima sebuah input. Lalu kita akan ada 3 hal yang harus kita output. Yang pertama itu ada tetangga ke bawahnya. Berarti jika string itu katanya jika diolah satu persatu, kita harus kembalikan mana katanya mundur sekali ke belakang. Maksudnya jika huruf D menjadi huruf C, huruf U menjadi huruf T gitu. Tapi jika kita di huruf A, kan itu memang A huruf pertama, itu akan malah maju ya, atau mundur sebuah looping, akan balik ke Z. Oke. Dan selanjutnya pada baris kedua kita print aja seperti biasa. Habis itu pada sini kan contohnya Abdullah, ini terbalikannya kalau mundur ke belakang sekali, ini kalau tetap, dan yang selanjutnya ada kalau maju sekali ke depan. Berarti jadi A jadi B, B jadi C, A jadi M, dan seterusnya. Dan jika kita juga harus memperhitungkan malah kita tidak memperhitungkan spasi. Jadi spasi harus bisa kita skip dalam contoh ini ya. Oke, dan coba langsung saja masuk ke codingannya. Oke, nama fungsi kita ini langsung prosedural saja, karena sebuah input saja. Oke, kita buat void yang neighbor yang akan menerima sebuah string. Oke, pasti dari sini sudah cukup jelas ya. Semoga. Oke. Dan misalnya seperti ini, kita tinggal saja print 3 line. Oke, untuk berikut berarti kita perlu sebuah loop yang akan mengecek satu persatu hurufnya dan akan memundurkan mereka, dan akan kemudian mengembalikan nilai terbalik dari string tersebut. Oke, nilai terbalik nilai sebelum dari string tersebut. Pertama kita bikin sebuah loop yang akan mulai dari integer i, dimana itu kan 0, dan kita gunakan pembatasnya setelan word karena ini akan menjadi panjang dari string kita nanti. Oke, dan akan dikurang 1 karena kita mau tidak terlalu mau berpengaruh pada enter nanti ya. Dan ia akan bertambah 1 setiap kali kena. Oke, nah sekarang kita buat if word i pada 65 atau pada 97. Berarti ini saat i nya pada 65 yaitu a besar, dan pada 97 yaitu a kecil, kita bilangnya printf %c
Gimana wordnya nya itu akan ditambah 25, atau dalam kata lain kita ubah menjadi 90, jadi menjadi Z ya, ada Z kecil dan Z besar, yaitu 90 dan 122. Oke, else nya itu ini pada situasi misalnya itu spasi, dan spasi kita notasikan dengan 32 dalam ASCII, dan misalnya memang sebuah spasi, nggak usah kita apain, kita print saja bisa. Oke, dan else nya berarti ini semua huruf ya, selain A kecil dan A besar, berarti kayak B kecil, B besar, dan segala. Dan kalau misalnya begini, cukup kita mundurkan aja satu ke bawah dengan bilang oh kurang satu. Dan ingat kita menggunakan fgets ya, dan karena kita menggunakan fgets akan otomatis ada line baru di akhir-akhirnya. Dan saya tidak bikin situasi ya di sini untuk fgets sebenarnya. Energi saya bikin situasinya. Situasinya itu dimana tidak ada situasi. Dalam nama lain karena ingat ini berkurang satu, berarti akan kita diamkan backslash n. Oke. Namun habis itu kita ada juga printf %s untuk word, dan saya bikin ini di baris baru ya. Oke. Setelah saya bikin baris baru ini hanya yang print yang normal ya, ini yang tidak diubah ke depan ataupun ke belakang. Setelah itu ini kita akhiri itu dengan sebuah loop yang majuin ke depan, berarti ini hanya lawanan dari tadi ya. Loopnya strukturnya sama, cuma pertama dihitungkan saat itu Z beserta Z kecil atau Z kecil beserta Z kecil, dimana akan berkurang 25 atau balik lagi jadi A kecil atau A besar. Setelah itu else if nya, jika wordnya 32 spasi ya di skip, dan else nya misalnya itu hal karakter lain ya hanya perlu dimajukan sekali dengan bilang +1. Oke, semoga cukup jelas untuk ini. Coba kita run kan gcc strip tetangga underscore string tetangga underscore string .c. Ups, saya ada di mana saya ada kesalahan di sini. Oh, saya di sini buat tetangga ya, tetangga harusnya tetangga aja. Tetangga. Oke, dan seharusnya sudah ke compile, aman. Tetangga underscore string. Ups, lagi-lagi saya buat salah itu. Tetangga string. Oke, coba saya bikin, coba contoh yang seperti di modul ya. Alhamdulillah. Dan yap, core-nya aman. Coba saya kali ini bikin nama saya William. Oke, dan masih aman ya. Coba saya bikin nama full. Dan sekarang kayak coba acak-acaki huruf besar, huruf kapital, huruf kecilnya. Jadi W, I, mungkin L, I, A, M, terus habis itu 10. Dan kita lihat ini akan membandingkan dimana akan dimajukan satu, dimundurkan satu pada yang baris pertama, dan dimunculkan satu pada akhir. Bisa dicek satu persatu jika mau, tapi menurut saya sih sudah aman ya dari saya kata lihat. Oke, berarti ini sudah aman, semoga dapat tanggal string. Kita akan lanjut ke soal terakhir. Oke, baik, kita masuk ke soal yang terakhir, perjalanan pulang. Oke, coba kita lihat dulu apa yang diminta. Kita akan minta untuk membuat fungsi yang akan menerima inputan, di mana inputannya itu akan berupa direksi atau arah dalam bentuk tulisan string. Berarti seperti ini ya contoh inputannya. Ada inputan yang akan bisa diterima itu antara R, T, B sama L, dan ini semua itu direksi ya, R to right, L to left, T itu ke atas, dan B itu ke bawah nanti. Dan kita akan menerima input tersebut dan akan bergerak pada map ini ya, pada jalanan yang kita lihat depan ini. Berarti kita pastinya akan mulai dari start. Terus dari start kita bisa bergerak dengan bantuan dengan inputan string nanti dari start ke kanan, terus ke atas, terus ke kanan lagi, bawah. Kalau mau gitu berarti kita harus R, pertama dari start ini R, terus T, terus R, terus kalau mau sini B turun, terus ke sini kiri L, ke atas lagi T, dan bisa kita ke atas lagi. Lalu misalnya di sini kalau kita mau gerak R di sini kan karena tidak ada poin perpotongan lagi di sini, gas aja kita langsung bilang jika R di sini daripada hanya nambah satu langsung sampai ke sini. Jadi R di sini akan gerak dari poin ini sampai poin ini. Oke, lalu kita bisa R sekali lagi sampai ke N. Dan tujuan kita itu untuk desain sebuah program yang bisa mengembalikan benar atau salah jika jalanan yang dilampaui benar menyampai dari start ke N. Dan jalannya itu harusnya bisa apa saja ya, bukan hanya jalan terpendek atau jalan terpendek ya, bisa kita memutar-mutar situ, tidak ada kayak cuma boleh menggunakan jalan sekali gitu. Jadi itu bentuk program nanti. Coba kita diskusi dulu apa
taktik kita untuk mengerjakan ini. Dan yang pertama kita harus pikir dulu bagaimana cara kita akan mengatur, oh ini point start dan ini point end. Ya caranya itu dengan titik koordinat ya, dimana start itu akan kita anggap sebagai x0 dan y0, 0 kita bilangnya. Berarti misalnya itu gerak R ke kanan, itu akan di point sini kan. Berarti ini kita bisa anggap sebagai x itu bertambah 1 karena gerak ke kanan kan. Jadi ini 1, 0 kita anggapnya. Kalau misalnya mau ke atas, kita bilang saja ini tuh ada y1 dan x1. Berarti y-nya bertambah kan, y1, 1. Kalau misalnya mau turun, berarti y-nya berkurang. Berarti ini kembali y1, 0. Nanti di programnya kita bilang, oh y-nya -1 nanti. Kalau misalnya mau dari kiri, coba ya. Dari sini ke mau sini, berarti x-nya berkurang 1. Tapi misalnya di sini tadi kan kita diskus bahwa kalau di sini ke sini atau dari poin 1, 2 atau dari poin 3, 2 atau satu sama lain itu bisa dijalani dalam satu direksi kan. Berarti kalau di sini 1, 2 mau ke kanan langsung bertambah 2. Jadi 3, 2 sini ya. Oke, setelah itu kita bisa mengarahkan sekali lagi dari sini dari 3, 2 ke mau kiri langsung berkurang 2x ya. Oke. Itu contoh dari pengarahannya, tapi ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan mengembalikan salah bukan hanya jika tidak mendarat di end, tapi kita juga akan mengembalikan salah jika misalnya kita gerak out of bounds. Maksud dari itu, misalnya kita keluar dari mapnya, itu asalnya langsung mengembalikan salah. Misalnya kayak kita di sini di 21, kalau kita misalnya mau ke atas, itu tidak boleh ya, karena kita jalan ke atas. Berarti itu cuma bisa menerima ke arah kiri, kanan, dan bawah. Jika ke atas, nanti kita harus break dan langsung kita bilang itu salah. Dan kalau misalnya kita mau ke kita lihat di sini ya di 30 itu bisa ke kiri dan bisa ke atas, tapi ya nggak bisa ke bawah atau ke kanan. Jadi jelas itu. Oke, berarti langsung baikkan salah jika nggak bisa, jika salah arahnya ya. Dan juga misalnya kita sudah sampai di N. Oke, berarti misalnya coba contohnya ya, kita RRR TTR. Oke, teman pasti RRR TTR. Oke, itu nyampe ke N. Masa jika dari string itu masih jalan walaupun sudah sampai di N, maksud saya dari abis RRR TTR terus ke L lagi, terus daripada L lagi kita langsung ke R lagi, walaupun itu sebenarnya ya berakhir di N pada akhirnya, kita tidak bolehkan itu karena kalau sudah di N harus sudah bisa berhenti ya. Oke, jadi kayaknya itu saja peraturan-peraturan untuk soalnya. Coba kita lihat kundingan yang menantang yang untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita akan menggunakan beberapa fungsi jelas string juga untuk ini. Tapi hal terpenting yang pertama, kita harus mengatur fungsi yang bisa menerima sebuah koordinat ya. Saya bikin dua fungsi ini. Pertama isHome, ini akan mengolah stringnya nanti. Berarti isHome nanti akan yang di procedural akan menggerakkan melakukan pergerakan pada map kita nanti. Dan introad itu cara saya memprogram jalannya gitu nanti ya. Ini akan menerima sebuah car, satu karakter saja, berarti ini bisa R atau L atau T atau B nanti, dan koordinatnya posisi kita dalam map ini nanti. Oke, jadi saya lihat sini, saya coba mungkin jelaskan dari yang isHome dulu ya, baru yang roadnya ini. Oke, yang dari fungsi isHome seperti ini. Pertama kan itu menggunakan void, berarti nggak akan mengembalikan nilai kan. Yang dilakukan itu hanya sebuah prosedural. Dan kita pertama harus deklarasikan dulu bahwa ada x yang 0 dan y 0 atau dalam kurung start. Lalu kita bikin loopnya, kita batasi pada panjang stringnya menggunakan starlen. Lalu kita buat beberapa if-nya. Saya akan mulai dari if yang sini dulu ya, if yang ini. Else if yang ini. Ini mengatakan, ini memanfaatkan fungsi yang kita bikin root di atas ya. Oke, pertama fungsi root itu kan akan menerima 3 input, sebuah huruf, sebuah dan dua posisi koordinatnya kita nanti. Oke, dan ini saya bikin sebuah if untuk setiap direksi seperti R, L, T, dan B. Oke, coba saya katakan misalnya dulu ini R. Misalnya ini R. Oke, berarti ini akan menerima R, dan saya bilang ini masih di awal lah, kita di 0, 0. Berarti X itu 0, Y-nya 0. Kita akan masukkan fungsi ini ke dalam fungsi root kita ya deh. Dan ini cara saya memprogram jalan dalam perundingannya. Dan itu mengatur dengan cara kita menentukan di setiap titik koordinat bisa ke arah mana saja. Jadi maksudnya jika
karakternya itu R atau L atau T atau B, tergantung pada fungsi root ini. Jika benar bisa kita arah situ atau tidak. Dan saya bilang true false-nya itu, benar salahnya itu menggunakan nilai 1 atau 0 yang dikembalikan dari fungsi ini, karena ini kan fungsi yang integer yang mengembalikan nilai. Oke. Jadi yang pertama ini ya, jika x-nya dan y 0, itu bisa return 1 atau bilang true saat karakternya itu adalah R. Tapi kalau misalnya L, T, atau B atau karakter lain yang memang nggak boleh, kita akan langsung return 0. Dan jika itu return 0, nggak ada sebenarnya situasi yang akan 0 di sini ya. Seperti yang if ini kan semua 1. Ada satu if yang saya bikin 2, itu akan saya diskusi nanti. Tapi sementara 1, 1, semua 1. Dan misalnya, kan karena tidak ada 1 atau kita bilang itu false, itu akan langsung masuk ke posisi di sini, langsung ke break. Oke. Dan jika codingannya break, kita berarti bahkan ini masih di 0, ya, masih di break. Jika itu nge-break, kita akan mengeksekusi if di terakhir di bawah ini. If ini di luar loopnya, berarti cuma akan terjadi sekali ya. Dan itu jika x pada 4 dan y nya pada 2, berarti itu pada masih pada n, itu pada n, itu akan print benar atau salah. Dan berarti itu cuma akan print benar saat itu di n. Namun ingat tadi sudah diskusikan, kalau sudah di n sudah nggak boleh gerak lagi kan. Jadi kalau memang sudah boleh ada pergerakan lagi saat sampai di n, harusnya itu langsung balikin salah. Jadi bagaimana cara saya begitu? Saya bikin else if satu lagi paling akhir, saat x nya di 4 dan y nya di 2, itu akan return 2. Oke. Kenapa saya bilang itu akan return 2? Karena kita perlu situasi yang bukan 1 dan situasi yang bukan 0. Oke. Dan jika itu mengembalikan 0, ini maksudnya jika x pada 4 dan y 2 masih jalan codingannya. Jadi apapun karakternya terima akan bilang itu sebuah else lah ya. Oke. Jika itu return 2, x dan y nya itu akan langsung kita kembalikan ke awal. Sebenarnya bisa nggak perlu kita kembalikan awal. Yang penting kita kembalikan biar itu bukan di 4, 2. Lalu setelah itu langsung kita break, kita berhenti dari loopingnya. Oke, jadi kan ada sudah di 0, 0, berarti ketika masuk ke dalam kondisi ini pasti akan diprint salah. Oke, coba saya lakukan beberapa diskusi dulu pada setiap poin-poinnya. Saya pilih yang asal saja, misalnya pada x-nya 2 dan y-nya 0. Kalau di sini kan kita lihat di gambarnya x2, y-nya 0. Berarti sini kan kita bisa menerima ke arah atas, kiri, dan kanan. Berarti kita cuma akan return 1 atau return true dalam pilihan lain saat karakternya itu di R, saat karakternya itu di T, dan saat karakternya itu di L. Misalnya itu B atau karakter lain, itu akan langsung balikin 0 atau false. Dan grupnya akan break dan akan mengatakan bahwa codingan itu salah, bahwa inputnya salah, maaf. Tapi ada beberapa kasus spesial kan tadi kita lihat. Seperti contoh misalnya di x2 y-nya 2, x0 y2, x1 y2, ampun, x1 y2. Kalau di x1 y2 kan misalnya itu bisa ke kanan dan bisa ke bawah. Tapi itu kan kita diskus, kalau ke kanan di x1 y2 itu langsung gerak 2 langkah kan, karena nggak ada perpotongan lagi di sini. Jadi langsung dari ke kanan dari situ ke sini, dan vice versa kalau dari 32 ke 12 dengan L. Oke, berarti untuk itu kita harus buat khusus jika saat ada R di mana posisi X dan Y nya itu di 2, di 1, 2, berarti X nya harus bertambah 2. Dan kita harus tulis ini terlebih dahulu sebagai if dan sebagai atau sebagai else. Soalnya jika kita tulis ini terlebih dahulu, yang dianggap benar akan ini ya, karena ya ini sebenarnya memang benar kondisinya. Karena membaiki 1. Jadi kalau daripada kita bilang ini harus baiki 2 lagi gitu, atau beberapa hal-hal lain, langsung saja kita buat ini yang pertama saja dari if-nya. Sama dengan yang L, saat itu di 32, berarti akan gerak ke kiri 2 langkah. Oke. Coba saya jelaskan beberapa langkah saja lagi. Misalnya di 22, berarti 22 di sini, tunggu ya, di x1, x2, oh nanti ada E22 ya. Seharusnya berarti ini seharusnya tidak ada ya 22. Berarti ada kesalahan dari saya. Seharusnya tak perlu di sini. Oke. Jadi sekarang sudah aman. Pas ada x1 dan y2. Coba berarti pada x1 y2 ya. X1 udah kita diskusi tadi. Coba x1 y1. X1 y1 saya bikin di sini. Itu bisa gerak ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Berarti bisa R, T, atau B. Ya aman. Coba satu lagi misalnya saya di
3 30 berarti mana itu 30 ya. Kita bisa gerak ke arah atas dan ke arah kiri ya. Berarti jika wordnya T berikan 1, jika L-nya tuh berikan 1. Oke, kayaknya semoga udah jelas rencana kita ngerjainnya. Coba kita langsung lakukan saja, dan kita panggil, ingat fungsinya di sini ya, di isHome sini. Karena isHome memang sudah menggunakan juga route kita dalam fungsinya. Oke, coba kita run perjalanan pulang. Ini juga perjalanan pulang .c. Oke, perjalanan pulang. Oke, saya perlu seharusnya tadi gerak. Coba kita lakukan contoh di modul dulu. Semua contoh di modul, misalnya r t t r. Oke, r t t r. Dan yap, ini aman, dibalikin benar. Coba kita coba contoh yang salah, r t t t r r. Kenapa dia salah? Karena kan x y-nya cuma di 2 kan, jadi kan r terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas lagi. Padahal itu gerak out of bounds ya, berarti harus langsung dibilangin salah. Jadi r t t t r r. Dan yap, itu langsung dibilangin salah. Bagaimana jika kayak alasannya salah tapi mendaratnya sebenarnya memang di N ya. Nanti jika saya misalnya coba lanjutin tadi ya, R T T T R R B, coba ya, R T T T R R B. Oke, berarti ini tadi kan kita coba lihat lagi orangnya kan, R T ke atas, ke kanan 2, ke kanan lagi, terus ke bawah. Jadi berarti sebenarnya mendarat ya di 42, tapi karena memang tidak boleh lewat T di atas ketiga kali tadi, langsung dibagi salah. Coba kita gunakan contoh yang melakukan beberapa looping. Misalnya ini RTR BRTL L lagi TRR. Oke, sudah pas itu. Coba saya run dan akan dibagi benar. Dan kalau kita memang melakukan satu yang aneh seperti RRR saja, itu langsung dibilang salah. Kalau kita kayak sudah aman semua contoh-contohnya. Ya, kayak itu saja untuk codingan yang perjalanan pulang ini. Dan itu juga kayaknya untuk akan mengakhiri laporan dashboard saya untuk modul 12 week 12. Jadi oke, saya akhiri presentasi di sini dan videonya di sini, dan yap, terima kasih.